Halo Sobat Belajar, kembali lagi dengan saya Kak Tevi. Kali ini kakak akan ngejelasin ke kalian materi tentang sejarah. Spesifiknya apa sih Kak? Yaitu tentang kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah. Jadi nih Sobat Belajar, kita ketika belajar sejarah itu ada sumbernya. Mungkin kalau Sobat Belajar sekarang lagi kalau sekarang ini kayak, Kak aku dapat sumbernya dari buku pelajaran di sekolah. Ada. Lalu kemudian, Kak, aku juga dapat sumber sejarahnya tuh dari YouTube, dari IG, Kak. Ada channel-channel yang ngebahas tentang sejarah, bisa kayak gitu. Nah, tapi di sini kita akan bahas lebih dalam dan lebih rinci lagi nih tentang jenis sumber sejarah tuh, kelebihan lalu kekurangannya kayak gimana. Nah, oke. Sekarang ada satu fakta menarik nih Sobat Belajar. Kalau misalnya jejak digital, maksudnya jejak digital tuh gimana, Kak? Jejak digital tuh kayak misalnya Sobat Belajar bikin satu status Twitter dari tahun 2010 misalnya. Bikin status, dulu masih zamannya alay or something like that lah. Lalu kemudian dari status Twitter itu, terus Sobat Belajar buka lagi di tahun sekarang nih, 2020. Udah 10 tahun berlangsung. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sumber sejarah. Nah, zaman sekarang karena kita tahu nih, digitalisasi of things, proses digitalisasi itu terjadi udah masif banget. Sekarang semua hal, baik tulisan maupun yang non-tulisan, video dan segala macamnya itu udah dikonvert ke semua dalam bentuk digital. Nah, bisa jadi nih, di satu saat nanti, let's say misalnya kira-kira tahun 2100, wih, kebayang nggak tuh tahun 2100, teknologi nanti udah kayak gimana ya? Orang-orang yang hidup di tahun tersebut, mereka ketika ngeliat ke sekarang nih misalnya, masa lalunya, ketika mereka mau lihat, oke, saya mau ngeliat apa aja sih yang terjadi di tahun 2020, itu bisa dilihat melalui jejak digitalnya Sobat Belajar. Jadi di dunia banyak nih, let's say misalnya Google, mereka tuh punya kayak semacam satu bangunan besar gitu, isinya ada server, jadi kayak istilahnya tempat untuk menyimpan semua file-file digital yang ada di seluruh dunia. Nah, satu saat nanti, kalau misalnya orang-orang di masa depan kira-kira penasaran kayak, saya mau lihat nih, gimana ya dulu ya Google pertama kali berdirinya. Nah, bisa tuh diakses tuh. Jadi zaman sekarang, jejak digital itu sudah bisa dikatakan sebagai sumber sejarah baru. Gitu Sobat Belajar. Dan banyak banget jenisnya. Nggak cuma teks doang, nggak cuma kayak misalnya berita online, lalu ada video dan segala macamnya. Film pun itu juga bisa dikatakan sebagai sumber sejarah. Kenapa kayak gitu, Kak? Untuk Sobat Belajar yang kira-kira seneng nih sama sinematografi, pastikan akan banyak kira-kira film yang jadi groundbreaking. Ada banyak film-film yang kira-kira tuh jadi kayak film itu adalah film yang terbaik di eranya atau pada masanya gitu. Nah, selain sumber digital yang tersimpan di internet, ternyata juga ada satu fakta menarik kalau ngomongin tentang sumber digital, yaitu time capsule. Apa sih itu Kak time capsule? Jadi time capsule tuh kayak semacam satu kotak atau tabung besar gitu. Nah, di dalamnya nanti diisi berbagai macam hal, kayak misalnya kepingan CD, lalu kemudian benda-benda yang eksis di zaman itu, lalu dikubur dan kemudian dibuka kira-kira 50 tahun atau bahkan 100 tahun kemudian. Nah, time capsule ini banyak dilakuin kayak misalnya sama orang-orang Eropa, sama orang-orang Amerika. Nggak tahu sih kalau di Indonesia ini kayak gimana gitu loh. Nah, gitu Sobat Belajar. Jadi, sumber sejarah itu kalau sekarang ini kita bilang, nggak bisa kayak, oke, candi, oke, fosil, oke, cerita rakyat dan lain sebagainya, enggak. Tapi sudah memasuki era baru, yaitu sumber sejarah digital. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke materi intinya. Kita akan ngomongin tentang sumber sejarah, kelebihan dan kekurangannya kayak gimana. Kita saksikan dulu berikut ini. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jadi Sobat Belajar, ketika belajar sejarah atau ketika para ahli sejarah itu mau ngomong kalau misalnya satu kejadian ini ada kayak gini, satu kejadian ini ada kayak gitu, itu gak boleh lepas dari yang namanya sumber sejarah. Sumber sejarah. Jadi penggunaan data atau sumber dalam belajar sejarah itu penting banget. Kenapa sih Kak? Karena sejarah itu memiliki fungsi untuk merekonstruksi
bahasa gampangnya tuh sejarah itu memiliki kayak apa ya? Kalau mereka merekonstruksi itu berarti kayak mengandai-andaikan tapi berdasarkan fakta-fakta yang udah ada dan eksis dan ditemukan di lapangan gitu. Jadi ibaratnya nih para ahli tuh mereka udah kayak apa ya istilahnya ya? Bikin satu imajinasi, tapi bukan imajinasi banget. Imajinasinya tuh berdasarkan artefak-artefak, berdasarkan penemuan-penemuan benda kesejarahan yang udah ditemuin sebelumnya gitu loh. Nah, lalu dari situ mereka mencoba untuk merekonstruksi nih. Mereka mencoba, oh dulu kira-kira, misalnya kita ambil contoh, kejadian tahun 1945, kemerdekaan Indonesia. Oh dulu kira-kira kemerdekaan tahun 1945 terjadinya di sini, di lapangan Banteng pengumumannya. Lalu kemudian ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi juga ketika proklamasi Indonesia tuh diumumkan kepada halayak umum. Lalu kemudian dilihat nih peninggalan-peninggalannya, ada misalnya foto, lalu kemudian dari koran yang disimpan gitu, lalu kemudian rekaman radio, lalu kemudian artefak bendera pusakanya misalnya, atau misalnya baju yang dipakai oleh para bapak negara ketika proses pengumuman proklamasinya, itu kan salah satu sumber sejarah juga. Lalu kemudian cerita dari mulut ke mulut dari para saksi sejarahnya yang mungkin sampai saat ini masih pada hidup dan ngalamin kejadian itu gitu. Jadi simpelnya tuh para ahli tuh menggunakan sumber sejarah untuk bisa memastikan kalau ini memang kejadiannya benar terjadi. Ini belum tentu terjadi. Ini masih diduga-duga terjadi atau tidak. Gitu sobat belajar. Nah, jadi simpelnya adalah sumber sejarah itu juga bisa disebut sebagai data sejarah. Nah, sumber sejarah itu punya pengertian seluruh informasi yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Seperti yang udah kakak bilang tadi sobat belajar. Jadi ibaratnya nih, kalau para ahli sejarah itu, atau kira-kira mau ngomongin satu peristiwa bersejarah, terus kemudian ditulis di buku, atau misalnya di post di YouTube atau di IG, mereka tuh pasti udah punya statement yang kuat, didukung dengan banyak bukti-bukti gitu. Kayak misalnya, let's say misalnya kalau di Indonesia Nusantara dulu pernah agama Hindu dan Buddha pernah mengalami masa kejayaan di Nusantara pada abad ke-5 sampai dengan kira-kira abad ke-11. Itu satu statement. Nah, nanti dijelasin nih, kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Oh, ternyata karena data sejarah yang saya dapatkan adalah misalnya ada bangunan candi-candi bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Misalnya di Jambi, lalu kemudian di Yogyakarta, di Magelang, lalu kemudian di banyak tempat lain di Indonesia, itu tuh yang setelah dilakukan penelitian lebih lanjut atau bisa menggunakan namanya radiocarbon dating, itu tuh telah terbukti kalau misalnya konstruksinya tuh atau proses pembangunannya tuh dilakukan kira-kira kasarnya di abad ke-5 sampai kira-kira abad ke-11. Nah, dari situ kemudian didukung dengan fakta lain nih, macam-macam jenis faktanya gitu. Jadi tentang sumber sejarah tuh apa sih? Sumber sejarah tuh gimana sih? Sekarang kita langsung masuk ke jenis dari sumber sejarah. Apa aja sih jenis-jenisnya, Kak? Pertama ada bukti tekstual. Apa tuh, Kak, bukti tekstual? Bukti tekstual itu maksudnya adalah bukti tertulis. Jadi bukti tertulis itu adalah keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis, written, dengan menggunakan media tulis. Nah, media tulisnya tuh banyak banget dulu ya. Kalau misalnya orang Mesir kuno, mereka banyak nulis menggunakan kertas yang terbuat dari daun papirus, tanaman papirus. Dan juga mereka banyak menulis di kayak relief di ini atau gambar-gambar di piramidnya. Nah, sama nih kalau misalnya kalau kalian pernah ke Candi Borobudur misalnya, itu kan ada juga tuh gambar-gambarnya atau tulisan-tulisan yang ada di Candi Borobudur gitu yang menggambarkan dulu tuh kehidupan kerajaan Hindu Buddha di Jawa pada era segitu tuh gimana sih bentuk kehidupannya gitu loh. Nah, sumber tertulis itu kalau yang menggunakan batu spesifiknya itu biasa disebut sebagai prasasti. Nah, banyak banget nih sobat belajar prasasti-prasasti yang udah ditemukan di seluruh Nusantara, ranging from abad kira-kira ke-5
sampai dengan setelahnya sampai abad ke-12 dan seterusnya gitu loh. Nah, prasasti-prasasti itu nulis tentang apa aja sih, Kak? Biasanya di dalam prasasti itu menulis pertama tentang hukum. Jadi kayak misalnya kerajaan Kutai itu mereka punya satu prasasti yang menuliskan isinya tentang hukum raja. Jadi si raja bertitah kalau misalnya untuk jadi warga negara yang baik harus kayak begini, harus kayak begitu. Nggak bisa semena-mena, nggak bisa seenaknya aja. Lalu harus menaati aturan agama dan lain sebagainya. Tentang hukum. Lalu kemudian yang kedua biasanya tentang apa ya istilah pencapaian yang dicapai oleh si rajanya. Jadi misalnya Raja Purnawarman itu dia pernah melakukan pernah memberikan pengorbanan sapi kepada 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah itu nanti ditulis tuh. Nah menariknya juga kalau misalnya menggunakan prasasti itu nggak pakai pulpen atau nggak pakai pensil gitu. Kalian bayangin aja kalau pakai pulpen atau pakai pensil dalam waktu hitungan tahun atau kurang dari setahun bahkan mungkin udah hilang gitu. Nah tapi caranya dipahat nih sobat belajar. Jadi pakai palu dan kayak semacam yang tajam gitu. Nanti dipahat nih tulisannya begini dan segala macam. Nah, kemudian kalau pada awalnya itu menggunakan prasasti atau batu, baru kemudian menggunakan kertas. Nah, tapi tergantung di banyak peradaban di dunia nih sobat belajar. Jadi, teknologi kertas itu kan sebenarnya istilahnya baru dipopulerkan oleh bangsa Eropa gitu loh. Kira-kira di abad ke-14-an lah gitu. Semenjak printing press atau alat untuk mencetak teks itu sudah ditemukan. Nah, jadi tapi bangsa Mesir ribuan tahun lalu sebelumnya, mereka udah menemukan cara membuat kertas dengan menggunakan daun papirus tadi yang seperti kakak bilang. Nah, tapi macam-macam juga. Ada bukti tertulis yang ditulis dengan menggunakan kulit sapi misalnya. Atau bahkan ada yang lebih serem lagi menggunakan potongan kulit manusia, itu ada juga loh. Nah, nih kalau yang kakak bilang tadi kayak misalnya bangsa Mesir, mereka itu kan beda. Mesir kuno ya spesifiknya. Bangsa Mesir kuno itu mereka menggunakan alfabetnya beda. Jadi satu gambar kayak misalnya di sini ada gambar burung nih. Kalau kalian lihat itu tuh memiliki makna satu atau beberapa kata. Nah, bisa aja nih di dalam prasasti ini di dalam hieroglif ini. Nih hieroglif namanya hieroglif. Itu tuh dibuatnya di tembok. Nah, di dalam hieroglif ini bisa aja, ini cuma simpel doang nih, segini doang gitu misalnya, dari ujung sana sampai ujung sini. Nah, itu bisa aja memuat satu peristiwa atau memuat informasi tentang satu kejadian tertentu yang istilahnya panjang lah gitu. Terus dibikin kayak jadi semacam summary-nya. Kayak gitu sobat belajar. Jadi, nggak cuma bangsa Mesir doang sih yang menggunakan piktogram. Nah, jadi ini namanya piktogram. Spesifiknya kalau di bangsa Mesir, piktogramnya itu namanya hieroglif. Nah, piktogram ini juga banyak ditemukan di bangsa-bangsa lain juga gitu. Kayak misalnya bangsa Maya atau bangsa Aztec misalnya. Nah, terus kemudian kita akan fokus masuk ke kekurangan dan kelebihan dari sumber sejarah tekstual atau teks. Kelebihannya apa aja sih, Kak? Pertama, ada bukti fisiknya. Iya kan, bukti fisik. Bisa kita lihat di candi, atau hieroglifnya kita lihat di piramid. Lalu kemudian prasasti gitu. Kalau misalnya kalian main gitu ke museum nasional gitu, itu kan banyak banget tuh prasasti-prasasti. Itu kalian bisa lihat tuh, nanti ada kayak bentuk translate-nya gitu. Nah, jadi kelebihannya pertama terdapat bukti fisik. Jadi bisa dianggap lebih mudah lah gitu loh untuk para ahlinya mengimajinasikan lah, bahasa kerennya gitu, mengimajinasikan oh dulu tuh kayak begini, dulu kejadiannya kayak gini berdasarkan teks yang sudah tertulis di sumber itu. Nah, lalu kemudian subjek yang terlibat dalam sejarah tidak akan menimbulkan interaksi antar peneliti. Jadi kan biasanya kalau di dalam prasasti atau di dalam piktogram itu yang sudah tertulis itu biasanya itu tertulis jelas. Misalnya bangunan ini dibuat di era raja siapa,
kejadian ini atau misalnya upacara ini dilakukan ketika tahun sekian dan dilakukan oleh raja ini, dipersembahkan untuk kaum ini misalnya gitu. Nah, lalu kemudian pengarang, sumber kejadian, dan sejarah sudah dapat ditentukan. Nah, itu tadi seperti yang kakak bilang, sumber sejarah tekstual itu biasanya akan memuat informasi jauh lebih lengkap dibanding sumber sejarah lain. Walaupun ya, ini ada walaupunnya nih, walaupun juga ada kekurangannya juga nih sumber sejarah tekstual. Kurangannya apa aja sih Kak kalau sumber sejarah tekstual tuh? Nah, kekurangan yang pertama, seseorang yang melakukan penelitian berdasarkan sumber penelitian tekstual ini perlu imajinasi untuk mengamati masa lampau. Seperti yang tadi kakak bilang, si penelitinya dia tuh harus punya imajinasi yang kuat. Harus kira-kira apa ya? Imajinasi betul, tapi bukan sembarang imajinasi kayak misalnya, oh mungkin dulu ada kejadian misalnya mungkin dulu udah pernah ditemukan teknologi yang jauh lebih maju daripada zaman sekarang. Nah, tapi harus juga didukung juga sama bukti atau sumbernya nih. Oke, berdasarkan teks ini, misalnya, berdasarkan relief Candi Borobudur ini, misalnya ya, itu dituliskan kalau misalnya dulu bangsa Nusantara itu adalah para pelaut yang handal. Nah, itu dibuktikan dengan ada satu relief bentuk kapal Finisi kalau nggak salah namanya. Nah, jadi si penelitinya tuh dia harus punya imajinasi yang cukup kuat gitu loh, kayak oh iya ya, berarti kira-kira nih dengan adanya gambar kapal gini mungkin bisa jadi dulu bangsa Nusantara itu mereka udah berlayar kemana-mana gitu loh, bahkan sampai ke daerah-daerah di luar Nusantara. Nah, kalau misalnya imajinasi atau daya berpikir dari si peneliti atau pembacanya ini lemah, maka akan kayak oh ini ada kapal, oke ya udah gitu loh, kayak oh ya udah bangsa ini dulu pernah bikin kapal. Oke, udah sampai situ aja gitu. Nah, terus kemudian dibutuhkan kemampuan dan biaya tinggi untuk menerjemahkan sumber sejarah tekstual. Jadi sobat belajar, kalian ketika pernah mungkin ada sobat belajar yang ngeliat prasasti gitu, misalnya di Museum Nasional Prasasti, itu kan hurufnya ngebingungin ya. Kemudian nggak ngerti juga artinya apa. Nah, memang ini salah satu kekurangan dari sumber sejarah tekstual. Biasanya dibutuhkan kemampuan dan biaya yang tinggi untuk menerjemahkan apa yang udah tertulis di situ. Masih mending kalau misalnya yang tertulis, let's say sumber sejarahnya yang tertulis itu berbahasa Inggris misalnya, atau berbahasa Latin, atau berbahasa Yunani. Itu akan lebih mudah gitu. Tapi kalau misalnya bahasa-bahasa yang udah mati gitu, kalian bayangin aja misalnya let's say bahasa Mesopotamia, lalu kemudian bahasa Mesir kuno. Nah, itu kan butuh interpretasi dan butuh proses penelitian lebih lanjut lagi supaya teks yang tertera di situ itu bisa ditranslate dengan baik dan benar. Kasarnya kayak gitu. Nah, itu kalau kekurangannya dari sumber sejarah tekstual atau teks. Nah, lalu yang kedua ada sumber lisan, dari cerita mulut ke mulut. Wow, sumber lisan nih. Nah, jadi sobat belajar, kan tadi kakak udah kasih tahu kalau misalnya sumber sejarah tuh ada banyak. Dan ada juga salah satunya disebut sebagai sumber lisan. Atau misalnya sumber yang berasal dari mulut ke mulut gitu. Nah, gimana sih cara memperolehnya kalau sumber lisan itu? Biasanya kalau sumber lisan itu melalui teknik wawancara nih, ngobrol sama si pelaku atau saksi sejarahnya. Pelaku atau saksi sejarah siapa sih Kak? Pelaku atau saksi sejarah itu adalah orang yang dia melakukan atau pernah ada di dalam peristiwa bersejarah itu. Let's say, misalnya nih, kejadian tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu kan banyak banget tuh, ada ribuan orang yang hadir di lapangan Banteng. Nah, ya kalau misalnya sobat belajar punya oma atau opanya yang dulu ngalamin masa-masa perjuangan atau masa-masa penjajahan, itu mereka juga bisa dikatakan sebagai sumber sejarah, tapi mendapatkannya dari sumber lisan. Karena ini dari mulut ke mulut nih. Kalau misalnya ditanya,
kamu dulu pernah hadir di lapangan banteng? Iya betul. Diceritain tuh nanti. Iya dulu tuh kita disuruh ngumpul, dapat pengumuman di radio kalau misalnya tuh bakal ada peristiwa besar di lapangan banteng, yaitu kita bakal mendeklarasikan kemerdekaan dari bangsa Belanda. Lalu kemudian pas saya datang di sana, kira-kira itu udah banyak banget orang rame. Nah udah gitu saya memang ini sih nggak duduk, nggak ada di barisan terdepan gitu misalnya. Tapi saya tahu kalau misalnya di situ saya bisa ngeliat tuh ada Pak Soekarno, ada Bung Hatta sama orang-orang penting lainnya pada waktu itu. Nah itu misalnya kayak gitu. Nah jadi sumber lisan tuh simpelnya kayak gitu deh, cerita yang diperoleh dari si pelaku atau saksi sejarah. Nah, kelebihan dari sumber sejarah secara kakak nyebutnya oral atau verbal ya. Itu kelebihannya adalah pengumpulan datanya tuh ya cenderung lebih mudah sih. Kenapa lebih mudah Kak proses pengumpulan datanya? Karena kita tinggal sebagai peneliti nih misalnya, atau sebagai orang yang penasaran, yang kepo lah gitu. Itu tinggal nyari gitu. Kira-kira para pelakunya di dalam peristiwa bersejarah ini tuh si A, si B, si C. Nah, kira-kira dari situ kemudian ternyata ada orang-orang juga nih yang menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Kayak misalnya contoh reformasi tahun 98. Itu kan sekarang udah masuk peristiwa bersejarah tuh. Nah, misalnya reformasi tahun 98, pelaku sejarah ya. Saya bisa nih sebagai peneliti mau ngewawancarain dulu mahasiswa yang ikut turun ke jalan. Siapa aja nih, atau misalnya pejabat negara yang dulu ada di dalam peristiwa reformasi, siapa aja nih. Nah itu ibaratnya tinggal diajak ngobrol aja. Nah cuman nanti ada kekurangannya itu kalau dari cara ngajak ngobrol gitu. Nah terus kemudian proses penulisan sejarahnya yang dari data yang didapat tuh dari cerita si orangnya itu lebih terbuka. Karena memungkinkan bagi si penelitinya atau orang yang kepo ini untuk mencari informasi dari semua golongan. Nah, seperti yang kakak bilang tadi kan kalau misalnya menggunakan contoh peristiwa reformasi tahun 98, ada mahasiswa misalnya, lalu misalnya ada golongan buruh, lalu ada anggota DPR, lalu misalnya ada masyarakat biasa yang dulu ikut ngalamin juga. Nah, itu bahkan sobat belajar kalau misalnya mami papinya dulu ngalamin era istilahnya mami papi kalian tuh dulu ikut juga gitu, atau ngalamin juga peristiwa reformasi tahun 98 serta krisis ekonominya. Nah itu juga bisa dikatakan mami papi kalian tuh bisa dibilang sebagai sumber sejarah gitu loh, karena kan mereka ngalamin juga, cuman dari golongan yang berbeda gitu loh. Mungkin nggak ikut turun ke jalan, mungkin nggak ikut berdemonstrasi, tapi merasakan juga dampaknya dari reformasi 98 itu kayak gimana. Nah, lalu kemudian melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tertulis atau dokumen. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin lagi peristiwa tahun 98, itu tertulis tuh ada satu media gitu misalnya, atau di koran gitu. Kalian nemuin koran terbitan tahun 98 atau 99 yang ngebahas tentang peristiwa reformasi itu. Nah, setelah itu kalian bisa nih jadi kan apa yang tertulis di dalam koran itu kan sedikit atau terbatas gitu sobat belajar. Nah, jadi gunanya sumber sejarah secara verbal atau oral ini adalah untuk melengkapi informasi apa aja yang udah tertulis gitu loh. Kekurangannya, apa aja sih kekurangan dari sumber sejarah verbal? Pertama, keterbatasan daya ingat dari pelaku atau saksi sejarah terhadap satu peristiwa. Nah itu tadi, ya simpelnya semakin tua seseorang kan akan semakin pikun. Ya nggak semua orang sih. Tapi ibaratnya untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwanya tuh pasti akan sulit di-recall gitu loh. Kecuali emang kalau misalnya si pelakunya itu dia bener-bener ingat banget gitu. Misalnya mendetail sambil melakukan gitu, dia sambil nyatet juga gitu. Dia sambil mendokumentasikan juga si pelakunya gitu. Nah, lalu kemudian memiliki subjektivitas yang tinggi. Nah, subjektivitas yang tinggi itu maksudnya kayak gimana sih Kak? Jadi kalau subjektivitas yang tinggi itu maksudnya adalah pasti setiap orang punya pandangan masing-masing. Kayak misalnya, reformasi tahun 98, diwawancarain mahasiswa gitu loh. Bagus nih terjadi reformasi, kita berhasil menumbangkan rezim A, rezimnya Pak Harto, lalu kita berhasil membuat Indonesia jadi negara yang lebih demokratis, itu bagus. Nah, tapi misalnya dari segi
para misalnya para pedagang gitu. Gak bisa ini reformasi berdampak buruk gitu misalnya, karena terjadi kerusuhan juga, terjadi penjarahan massal juga dan segala macamnya gitu misalnya. Jadi kalau sumber sejarah secara verbal tuh istilahnya subjektivitasnya tuh tinggi banget, jadi bergantung banget sama siapa kalian wawancarain yang misalnya, atau si penelitinya yang wawancarin atau ngobrol sama siapa, itu nanti akan berpengaruh juga bagaimana si orang itu memaknai peristiwa tersebut. Nah, lalu ada sumber kebendaan. Nah, kebendaan tuh banyak nih jenisnya. Ada misalnya piramid, lalu kemudian ya macam-macam lah, pokoknya benda-benda yang besar, Stonehenge gitu di Inggris. Lalu misalnya candi kayak Candi Borobudur, Candi Jambi, Candi Muaratakus dan lain sebagainya gitu. Nah, kelebihan dari kebendaan ini apa sih, Kak? Dapat dilihat dengan jelas karena memiliki wujud yang dapat dipegang dan dirasakan gitu loh. Jadi ada nih nyata bentuknya. Kekurangannya apa, Kak? Nah, belum tentu benda yang ada itu atau candi yang ada itu bisa menginformasikan kebenarannya secara pasti. Nah, makanya itu si penelitinya tuh harus mengkaji, meneliti sama menganalisis sehingga bisa menghasilkan penafsiran yang lengkap dari benda yang ada itu gitu loh, dari bangunan yang ada itu misalnya. Ada satu bangunan candi. Oke, kira-kira nih candi ini dibuat di era apa nih? Nah, nanti diteliti lebih lanjut nih. Oh, ternyata dari bentuk misalnya dari bentuk arsitektur ya, lalu kemudian pahatan-pahatannya ternyata kayak gini dan begitu. Oh, kira-kira baru bisa dibilang A, B, C, D, E dan seterusnya. Lalu ada artefak. Artefak tuh ada macam-macam sih. Kayak misalnya senapan gitu kalau misalnya ngomongin tentang perang, lalu pedang, lalu pakaian, lalu perhiasan sama macam-macamnya. Kelebihan dari artefak itu, fakta yang ditemukan tuh dapat lebih akurat, lalu kemudian dapat diabadikan atau dapat disimpan di museum. Tapi kekurangannya, tulisan pada benda ya atau artefak itu jadi sulit dibaca karena mudar gitu loh, memudar. Lalu kemudian benda yang ditemukan tuh cenderung nggak utuh lagi. Jadi ibaratnya ada yang udah rusak, ada yang warnanya udah kusam dan lain sebagainya. Always like this. Nah, oke sobat belajar, sekarang kita masuk ke sesi quiz. Seperti biasa kalau sama kakak sih cuma ada 2 quiz aja. Pertama, bukti sejarah yang menjadi saksi kemerdekaan Indonesia apa aja sih? Tuh kalian sebut ya. Lalu yang kedua, apa yang disebut sebagai bukti sejarah tekstual? Coba kalian jelasin mengenai bukti sejarah tekstual tuh kayak gimana. Nah, udah cukup 2 gitu aja sobat belajar. Oke, kalau gitu semoga informasinya bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Karena belajar sekarang itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!